Malam itu angin bergerak pelan menyusuri lorong rumah sakit, membawa aroma obat-obatan dan sisa hujan yang masih menempel di udara. Lampu-lampu kuning di sepanjang koridor memantulkan bayangan panjang yang bergeser setiap kali seseorang lewat. Namun kali ini hanya ada satu sosok yang berjalan perlahan, hampir tanpa suara. Rianti. Dengan wajah tertutup masker dan langkah hati-hati, ia bergerak seperti seseorang yang sedang melarikan diri dari dirinya sendiri. Ia memastikan kiri dan kanan kosong sebelum mendekati pintu ruang rawat Mutiara. Tangannya yang memegang gagang pintu bergetar, seolah ada sesuatu di balik pintu itu yang menuntutnya untuk menghadapi masa lalu. Saat pintu terbuka sedikit, pandangan Rianti langsung terpaku. Mutiara terbaring lemah. Tubuhnya dibalut selimut rumah sakit, rambut berantakan dan perban putih di pelipisnya kontras dengan kulit pucatnya. Di sampingnya, monitor detak jantung berbunyi teratur. Bunyi yang bagi kebanyakan orang menenangkan, namun bagi Rianti justru menusuk seperti duri yang menghujam berkali-kali. Tak ada orang lain di dalam ruangan, dan keheningan itu justru memperberat nafas Rianti. Ia melangkah mendekat, namun setiap langkah terasa seperti menginjak beling. Saat tangannya terangkat untuk menyentuh Mutiara, ia berhenti setengah jalan. Jarak itu hanya beberapa sentimeter, tapi terasa seperti jurang yang selama ini ia buat sendiri. Kenangan-kenangan pahit tiba-tiba muncul. Ucapan kasar, penolakan dan sikap dinginnya terhadap Mutiara selama ini, semua kembali menghantamnya dengan kekuatan yang tak pernah ia duga. Hatinya kacau. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Rianti menutup mulutnya, mencoba menahan suara isak namun bahunya bergetar hebat. Di hadapan gadis yang selama ini ia tolak, ia akhirnya merasakan sesuatu yang selalu berusaha ia lupakan. Naluri seorang ibu. Ketakutan yang ia rasakan malam itu bukan tentang rahasia yang mungkin terbongkar. Bukan juga tentang dosa masa lalu. Tetapi ketakutan kehilangan seseorang yang diam-diam berarti lebih dari siapapun bisa bayangkan. Ia ingin berbicara. Ia ingin mengatakan hal-hal yang seharusnya ia ucapkan bertahun-tahun lalu. Kata maaf yang terus berputar di kepalanya tak pernah mampu keluar dari bibirnya. Yang ada hanya air mata yang jatuh satu persatu membasahi ujung masker yang ia kenakan. Beberapa detik kemudian, ia memaksa diri berdiri tegak. Sebelum pergi, ia mengarahkan pandangan terakhir pada Mutiara. Tatapan yang bukan lagi tatapan kebencian, melainkan tatapan seorang wanita yang terlambat menyadari betapa berharganya seseorang yang selama ini ia abaikan. Ia menutup pintu perlahan. Dan dalam momen itu, Rianti tahu, hidupnya telah berubah selamanya. Di sisi lain kota, badai konflik mulai menggulung. Kenzo semakin tidak tenang. Ia ingat dengan jelas bekas penyok di mobil Sandra. Bentuknya terlalu mirip dengan mobil yang diberitakan hilang kendali malam kecelakaan. Ia berulang kali menghubungi pihak kepolisian, menekan mereka agar segera memeriksa rekaman CCTV dan laporan saksi. Sementara itu, Sandra berada di rumah, tidak bisa berhenti memandangi mobilnya yang tak sempurna lagi. Berkali-kali ia membersihkan bagian rusak itu seolah dengan menghapus lecet, ia dapat menghapus bayangan Mutiara yang terkapar dan wajah pucat Pak RT yang tewas. Semakin banyak berita tentang kecelakaan itu tersebar di media sosial, semakin panik ia. Ketakutannya berubah menjadi teror yang ia rasakan setiap kali mendengar suara sirene dari kejauhan. Di tengah semua kekacauan itu, perubahan terbesar justru datang dari seseorang yang tak disangka, Rianti. Wanita yang dulu paling membenci Mutiara, kini yang paling vokal meminta pelaku segera ditemukan dan ditangkap. Ia memaksa polisi mempercepat proses identifikasi, bahkan sempat bertegang dengan beberapa petugas. Aurel sampai tak mengerti apa yang terjadi pada ibunya. Namun ia melihat sesuatu yang selama ini ia rindukan, kehangatan, perhatian, dan tekad untuk melindungi seseorang selain dirinya sendiri. Semua itu berawal dari kunjungan diam-diam Rianti malam itu. Dari tatapan seorang ibu yang baru menyadari kebenaran pahit yang ia sembunyikan terlalu lama. Dari ketakutan yang tiba-tiba berubah menjadi keberanian.
Karena saat ia berdiri di samping ranjang mutiara, suara yang ia dengar di dalam hatinya hanya satu. Ia tidak siap kehilangan gadis itu. Dan ikatan yang selama ini ia tolak perlahan menuntunnya kembali pada kenyataan yang selama ini ia coba hindari. Bahwa kebenaran tak bisa selamanya dipendam, terutama ketika hati sudah memilih untuk jujur.